Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang baru keluar dari penjara. Coy. Enggak ya? Gue masa habis baru ditilang tadi. Jangan ngadi-ngadi deh kalau ngomong. Ya, hari ini kita mau ngobrol sama temen gue, Rizal. Ini dulu temen kantor gue. Kita pernah satu kantor, satu divisi, satu tim. Sekarang masih temenan? Masih temenan. Nggak tahu abis ini ya. Kalau abis pembicaraan ini ada yang bikin nggak berteman, kita nggak tahu. Kayaknya goblok abis ini. Ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Karena gue lihat dia belakangan ini sering banget solo traveling. Wih, Karena single, Vic. Iya benar ya. Karena nggak punya pasangan. Oh iya. Kalau pasangan jadi double traveling. Double traveling. Oh, iya. Dia sering solo traveling. Seru-seruan ya. Bawa mobil ya? Kemarin abis road trip ya. Kalau di dalam kota, dalam negeri, dalam kota pasti road trip. Tapi kalau udah keluar ya pesawat dong. Masa road trip dari sini ke Vietnam. Siapa tahu lu dari sini bisa sih, ke daerah Sumatera dulu. Iya benar. Ke Singapura, ke Batam ya, ke Batam, ke Singapura. Abis dari Singapura kan itu road trip bisa sampai Cina, Bos. Benar. There's always a way kayak. Iya. Cuman saya kemarin ke Garut aja mau rontok kaki saya, Pak. Sendirian? Mobilnya manual masalahnya. Oh, ini manual? Sendiri. Wah, kenapa manual belinya? Karena murah. Enggak juga, beda cuma 10 jutaan. Matamu, kemarin gue 25 juta bedanya. Masa? Ini E kan? Enggak, Brio Sate 2021. Iya, yang E kan tipe E. Enggak, Vic. Brio Sate aja, nggak ada tipe E. Kan kalau E ada lagi di bawahnya tuh. Belakangnya ada wiper nggak? Nggak ada. Oh iya, ini paling bawah. Brio Sate yang paling murah. Oh, kalau itu ya bedanya jauh. Murah, benar. Gua kan perlu di-highlight ya yang paling murah. Ketahuan emang BU. Kemarin gua pas silakan. Say hi dulu boleh, Mbak? Bercanda, Mbak. Jadi kemarin pas gua cari-cari kan juga memang gua concern-nya tuh kayak gua memang mau ambil mobil karena beberapa maksudnya mobilitas kan. Terus gue lihat emang pas gue browsing pun Brio yang paling murah. Gue udah browsing kayak gitu. Oh iya, dan paling irit. Keluarlah ini. Yes. Irit banget ya. Wih, kacau. Ini hemat banget bensinnya. Lu itu nggak 1 banding berapa? Wah, pokoknya gue kayak 200.000 aja ya. Di odometer kan bisa kelihatan tuh. Gue 1 banding berapa? Abis trip, terus ada konsumsi. 1 banding berapa? Kelihatan. Kelihatan sih. Gue ngeliatin sih kemarin. Gua pernah pakai yang ini di meternya ya, di meter bisa 1 banding 24. Ya. Gila gak? Lu punya sama kayak gue kan ya? Enggak. Gue udah ganti upgrade. Sama tapi yang barunya, versi baru facelift. Oh yang? Tahu. Yang 2023 ya? Iya tahun kemarin. Iya 2023 benar. Iya. 2003. Apa 2022? Iya 2000. Iya benar tahun lalu. 23 iya ya. Iya tahun lalu benar. Iya. Tahun lalu gue ganti yang cuman udah nggak ada fog lampnya. Kayak gini nih jadinya. Yang tadinya lu yang putih kan? Putih, sekarang abu-abu. Lu jual? Itu dia, abu-abu. Enggak, maksudnya yang mobil lamanya? Dijual. Oh. Karena kebutuhan. Oh, lebih murah ini loh? Enggak, jadi dijual, separuh DP ulang, separuh duitnya pakai buat yang lain. Oke. Ini ambil cicil lagi? Ambil cicil lagi. Ini jadi kayak buka-buka aib semua ya. Tolong ya, ntar di-cut. Iya, ya udah tapi kayak kemarin habis road trip ke Bandung sama ke Garut, bro. Wih, seru ya. Betul. Habis berapa bensin? Lu itu nggak sih kalau kayak pagi-pagi gitu? Nah, gue tuh lucunya tipikal orang yang go with the flow, Vic. Harusnya lu ini loh. Iya. Jadi kayak gini ya, kalau menurut gue ya, kalau lu sering begini, gue kan mindset gue selalu kayak konten gitu. Lu harus bikin kayak, gue road trip sendiri ke sini berapa hari, budgetnya berapa. Iya. Gitu. Sebenarnya mungkin ada sih, mungkin kayak, nah lucunya gue tuh biasanya ngitungnya pas udah pulang. Soalnya kalau orang kaya tripnya, bercanda. Nggak, jadi gue hitungnya tuh kayak gue pas udah pulang, kayak pas gue kayak bukan ngitung sih, dan bukan budgeting jatuhnya, lebih ke evaluasi. Jadi kayak pas gue lihat, pas gue udah balik, gue hitung-hitung. Kemarin kalau nggak salah gross ya, itu 500.000 lah. Apanya bensin? 500.000? Ke Garut? Berapa hari? Gue di Garut cuma 1 hari nggak nginep. Oh 1 hari. Jadi gue Jakarta, Bandung, Pangalengan, Bandung Selatan. Oh jauh. Dari Bandung Selatan gue ke Garut, dari Bandung Selatan ke Garut tuh cuma deket banget, cuma sejaman lah. Terus dari situ ke Bandung Kota. Dari Bandung Kota gue ke Bandung Barat. Terus nginep dong? Yang di mananya Bandungnya ya? Di Bandung Barat. Garut doang, gue satu-satunya tempat yang gue nggak nginep Garut doang. Oh jadi dari sini Bandung, Garut, nginepnya di Bandung? Yes, semuanya nginepnya di Bandung. Karena yang Garut itu tadinya perlu nggak perlu, kayak gue nggak punya plan ke sana. Tapi pas udah di Bandung, karena gue kan camping, itulah enaknya go with the flow ya. Jadi kayak lu nggak punya plan yang strict, walaupun sometimes plan is good lah to have ya harusnya kayak poin-poin ini aja lah kayak. Ya poin-poin gitu. Ya, gue mau ke sini. Betul. Jadi nggak jadi ya nggak apa-apa. Betul. Iya. Dan enaknya kalau sendiri gitu kan.
lu nggak dependen sama siapa-siapa. Itu yang enak. Jadi kemarin gue dari Bandung Selatan camping, ternyata gue pikir kayak gue pengen 3-4 hari kan. Ternyata 2 hari udah cukup lah camping mah gitu. Udah kayak mau ngapain lagi. Iya, terus gue udah explore semuanya juga gitu, kayak sampai gue rafting juga. Jadi kayak I think rafting sendirian lagi ya. Asli. Ini bener-bener kayak saat di semua teriak sendirian, bodoh banget. Masalahnya gue gak teriak, gue udah kayak cuman mati ya mati gitu. Nyemplung ya nyemplung. Soalnya kayak isinya di tempat rafting itu semua udah orang-orang yang kayak ber-6 kapal, ber-7, ber-8. Gue doang yang sendiri. Jadi raftingnya botnya sama gedenya? Enggak. Kecil lah. Single yang yang ada ya? Nanti ada videonya ntar gue lihat kalau. Jadi emang, cuman gue nggak bener-bener sendiri di kapalnya ya. Iyalah. Nangis sih gue sendiri beneran. Mana nih? Iya, ada pemandunya. Cuman jadinya ya memang single. Dan kayak fun fact, ternyata memang di tempat rafting, itu kan tempat raftingnya katanya kayak cukup, maksudnya buat sendiri tuh sebenarnya nggak gitu direkomen. Oh gitu. Kayak lumayan bahaya gitu lah ngomongnya. Apalagi kalau lu bukan yang memang biasa rafting. Dan gue kan juga nggak, ya di Jakarta lu mau rafting di mana, kali Ciliwung mungkin kan, jadi jarang kan. Misalnya gue paling pas trip doang, tapi pas ditanya berkali-kali gue juga sempat di-challenge sama si dari tempat yang bikinin vendor buat raftingnya, dia bilang kayak yakin nih mas nggak apa-apa mau sendiri. Terus dicek kan, mereka cek dulu ya. Jadi awalnya gue waktu gue udah register, mereka bilang kita harus cek dulu ya arusnya. Pas dicek ternyata arusnya lagi gak gitu stable bro. Jadi kayak dia bilang, mas gimana nih arusnya lagi kencang banget, kayak yakin nih mau ambil. Makanya ntar gue ada videonya, gue harus lihat sih ada momen yang gue berkali-kali kebalik terus kan kayak tangan gue lecet itu. Tapi akhirnya gue bilang kayak, ya udah mas, mati ya mati. Kayak udah lost hope banget udah kayak. Sebenarnya bukan lost hope sih, dan mungkin ini mindset juga sih buat solo traveler ya. Kalau gue dari awal, kan gue pertama kali solo traveling itu 2022. Lo tau nggak underline pertama kali gue apa buat solo traveling? Gue udah bilang sama diri gue, lu bakal solo traveling, lu bakal pergi sendiri, lu harus siap mati. Oke. Harus berani coba apapun. Yes, berani coba apapun dan udah siap mati, Fik. Kayak bener-bener udah, ya misalnya nggak munafik lah, pasti yang namanya ketakutan pasti ada aja ya. Tapi gue ya kayak, I kill that worriness gitu loh. Kayak at the end, ya udah. Pilihan gue cuman nabrak atau ketubruk, nggak ada mundur gitu. Jadi lagi juga udah sampai, mau ngapain lagi? Betul. Tanggung ya. Betul. Jadi tapi lucu ya kayak dia bilang ini berbahaya, tapi disiapin rafting buat 1 orang. Kayaknya gue yang gue lihat dan setelah gue evaluate pas setelah travelingnya, kayaknya vendor itu emang lumayan desperate pada saat itu, nggak ada klien kayaknya. Ya udahlah ya. Jadi kayak nggak apa-apa lah ya. Lumayan seorang. Orangnya gue udah ngomong mati ya mati, ya udah lah ya. Jadi kayak dia akhirnya pergi. Soalnya emang lagi sepi. Jadi waktu gue pergi itu kan first week of May. And for some reason memang dari awal pertama kali gue nyampe pun emang sepi bro katanya. Jadi emang lagi nggak banyak turis gitu sih. Itu di Pangalengan. Bandung Selatan. Gue kemarin itu di Pangalengan juga. Gue lupa namanya, kayak ada jembatan gitu, terus turun jalurnya sampai turun gitulah pokoknya. Raftingnya? Iya raftingnya, bener sama. Harusnya sama sih. Gue ini di Cilencak, situ Cilencak. Iya itu dia, sama. Iya situ Cilencak. Yang pokoknya tuh ada kayak pondokan, terus lu turun. Lu camping itu kan tempat lu lihat yang tenda. Iya sama. Situ Cilencak. Itu emang gokil sih, ada turunan yang sampai. Sih. Dan pada saat gue lagi maksudnya pas gue lagi ke sana, itu mereka literally ngomong kayak ini arusnya lagi kenceng mas gitu, maksudnya gimana, dan even pemandunya yang worry dude. Kayak pemandunya yang bakal pergi sama gue kayak, dia udah kayak mukanya udah sampai kayak, dan pas raftingnya pun berkali-kali dia yang takut. Kayak tunggu dulu ya bentar mas, Terus gue yang kayak udah, boleh sekarang aja nggak mas jalan. Jadi kayak gue kayak, si abang-abangnya pun udah geleng-geleng. Gue pas ngobrol sama dia pun kayak, mas bener sih, baru mas yang kayak gini. Saya sih senang ya. Kata dia apa? Gue gak mau mati bego berdua sama customer gue nih. Kalau berlima masih masih enak ini tuh berdua doang. Gitu. Mas sih nggak apa-apa mau mati ya, cuman saya belum mau mati mas. Lu apa lah, gue masih ada ini di rumah. Ya tapi seru sih, tapi kayak di situ Cilencak rafting tuh lumayan seru sih. Iya sih, itu rafting terseru menurut gue. Gue udah coba di beberapa tempat kan. Cuman itu lumayan seru sih menurut gue dari yang lain-lain ya. Karena kayak bilangnya apa sih dulu? Ya turunan itu boom. Tracknya lah gitu ya. Boom segala macam gitu kan. Gue bilang seru nih. Enak. Gue ada videonya juga kalau mau nonton. Jangan lupa nonton. Jangan lupa. Nanti lo kasih di mana Fik? Ujung sini. Di atas. Sambil nyemil. Sekalian ini kita lagi ada di Daydream. Kita promo dulu tempatnya. Iya. Di Karawaci ya. Di daerah Karawaci. Dan saya orang Pasar Minggu.
FYI. Yuk ketemuan di mana? Tempat gua aja yuk. Iya, itu karena males keluar gue aja. Kalau bukan Vicky yang ngajak sih, gue sih tetap mau. Jadi ini kita lagi di Cafe Daydream, daerah ini namanya Ruko Hive Park, Cendana Park gitu, daerah Karawaci lah ya. Tempatnya seru, dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oh, oke dong. Ini baru jam 10 ya? 9 baru. 9 lewat. Gue kan tadi nyampe lah 9 kurang. Iya. Ya, lanjut. Jadinya ke Pengalengan, main rafting. Pengalengan, rafting. Balik ke Bandung. Enggak, langsung dari Bandung. Jadi Jakarta, Bandung Selatan, Pengalengan itu Bandung Selatan kan? Iya. Dari Bandung Selatan langsung ke Garut. Oh iya. Day trip ke Garut. Berarti lu berangkat jam berapa? Dari Jakarta? 7 malam. 7 malam? Nah ini dia lucunya, Fik. Jadi tidur di mobil? Ya. Anjir. Karena kan gue tuh terakhir camping, gue pernah camping kan sebelumnya. Dan waktu itu mereka 24 jam. Ini waktu itu gue di Megamendung campingnya. Sama teman berempat tapi yang ini ya. Terus mereka 24 jam, jadi kita nyampe jam 1:30 malam tuh mereka masih ladenin buat kita masuk ke tendanya. Yang kemarin gue pikir, tadi gue udah mau pikir, kan gue sebenarnya booknya tuh buat tanggal 28. Kok 28 sih? Tanggal 8, sorry. Lu berangkat tanggal 7? 7, nah. Jadi memang hotel gue tuh buat tanggal 8. Habis itu gue berangkat 8 pagi aja should be fine gitu. Karena gue check-in pun jam 12-an tanggal 8 kan. Tapi gue udah kayak bosen kan, karena ya udah gue lagi cuti kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi gue pikir udah 7 malam aja gue berangkat. Mikirnya kayak, nggak tahu sih ini mitos apa bener, tapi kan katanya kalau berangkat malam harusnya lebih sepi. But I don't know. Gue tahu. Mitos ya? Lu emang kayak besok mau pergi lu mesti tidur aja kan? Iya bener-bener. Kayak that's the reason. Pada saat itu udah jalan langsung. Kayak, aduh jalan aja sekarang. Terus gue jalan jam 7, akhirnya gue pokoknya in total, tunggu deh apa? Sorry Vic, gue kayaknya nggak jalan jam 7 sih. Pokoknya gue jalan agak malaman. Pokoknya intinya gue lupa gue jalan jam berapa. Tapi intinya gue nyampe jam 1:30. Subuh. Pokoknya in total gue nyampe, kan kalau dari Jakarta ke Bandung kota kan 2 jam sebenarnya. Ini kan dia mesti naik lagi ke atas. Jadi ada another 1 to 2 hours gitu lah. Pengalengan tuh jauh. Iya jauh. Dan terus itu pas nyampe 1:30, gue mikir, gue mau nanya kayak bisa nggak, dan gue nanya bisa nggak sih gue early check in aja, bisa gue masuk sekarang nih, kan gue bingung tidur di mana, karena pas nyampe hutan gelap dan FYI di Pengalengan tuh minim penerangan, dingin dan banget. Yes, minim penerangan, Vic. Jadi bener-bener gelap yang kayak lu nggak tahu kalau lu berhenti pun itu di mana. Gue cuma bisa ngandalin lampu mobil yang kayak ya direct ke depan doang gitu loh. Kanan kiri nggak ada apa-apa. Terus gue liat kayak shit gelap banget. Terus gue chat orangnya nggak bisa dihubungi. Gue telepon juga udah nggak bisa, dan saya gue juga ya gue sadar lah, gue juga yang memang bukan waktu gue check-in sekarang kan, dan ini udah malam dan mungkin karena sepi, jadi dia juga kayak ya udahlah, dia pikir nggak bakal ada yang datang jam gitu. And you know what I did? Ya udah gue tidur di mobil. Di tengah-tengah jalan nggak jelas. Di tengah-tengah hutan. Literally kanan kiri gue tuh pohon-pohon gede. Terus kayak tapi pas paginya gue bangun dan gue find out ternyata di depan gue tuh warung. Lah? Iya, jadi kayak warung tapi yang memang di daerah-daerah kecil gitu kan, warung nggak proper ya. Jadi kayak lu kadang bisa lihat itu rumah kosong yang udah nggak ada orang, tapi ternyata pas pagi warung. Kalau di kayak kota-kota besar kan jelas ya, kayak bangunan yang warung ya jelas bangunan yang bukan. Ini kayak gubuk terbengkalai. Yes. Jadi gue kayak pikir ya nggak ada orang juga. Ternyata dari pagi gue datang itu udah ada orang yang tidur di depan gue. Iya, itu pemilik warungnya. Ada temennya jadinya. Masalahnya tapi saya nggak tahu Pak. Jadi pas pertama kali gue 30 menit diem dulu. Gila gue tidur nggak ya? Terus gue tidur yang kayak tutup mata, buka mata, tutup mata, buka mata. Kan panik juga ya Fik. Maksudnya di tengah hutan dan mobil nyala enggak dong? Enggak lah, mati dong. Terus akhirnya gue matiin mobil, gue turunin kaca dikit, bener-bener dikit banget tapi pokoknya. Tapi dingin kan itu. Wih Fik. Tapi untungnya ya kayak maksudnya kan gue nggak bawa outfit yang gimana-gimana, gue cuma bawa sweater sama pakai kaos, tapi kan masih tetap dingin. Pas gue cek ke belakang ternyata gue ada bed cover laundryan. Wih, hoki banget ya, kayak hoki banget. Gue nggak ada plan kan mau tidur di mobil ya Pak, tapi ternyata gue tuh kayak seharap 2 hari sebelum gue jalan gue tuh habis ngambil laundryan dan gue belum taruh kosan. Ada bed cover Fik, pas gue liat kanan, liat kiri, liat belakang. Wah, deh banget. Ada untungnya ya, kelupaan ya, pikun-pikun dikit ya. Pikun-pikun dikit ada untungnya ternyata. Terus gue bilang kayak, laundryan siapa nih? Laundryan lu. Siapa lagi yang ada di mobil? Mobil gua kan. Iya. Terus akhirnya gue ya udah tidur di situ. Tapi for some reason gue bisa tidur sih. Kayak awal-awal udah capek juga kali udah. Ya udahlah, mau ngapain juga. I think so. Tapi lu kayaknya mesti ini sih, lu beli center sih. Center yang model itu tuh, yang kayak buat apa? 2 arah tuh yang bisa nyenter lurus sama
lampu yang sekeliling kayak yang ke kanan emergency lamp gitu loh. Itu harus punya sih kalau lu sering bawa mobil ya. Oh iya benar sih. Atau setidaknya yang kecil-kecil. Gua kemarin beli yang kecil doang tuh. Kayak apa namanya? Sebenarnya dia korek api. Tapi lampu LED dan terang banget. Cuman 29.000. Murah mampus. Tahu gua kasih linknya. Linknya. Oke. Gila. Atau ya kalau gua sih ada lagi yang gede. Yang gede-gede gitu. Lagi, ya, yang lebih gede lah. Itu wajib ada sih kalau di mobil. Kalau lu sering jalan ya. Iya. Jadi kayak lu kalau kemarin itu kan, lu setidaknya buka kaca, senternya apa gitu. Iya, bisa tahu ya. Center sini, total ada yang nongol kan lumayan. Tapi jujur ya, Fik, gue tuh kalau traveling atau gue pergi kemanapun, yang gue takutin bukan, gue kayak udah nggak di level takut sama hantu sih. Gue tuh lebih takut sama manusia gitu loh. Kayak misalnya ada garong kan? Iya, misalnya tiba-tiba amit-amit ya kayak culik atau dia apa gitu kan. Rugi nyulik lu kayaknya. Ya lumayan, badan gue kan masih bisa dijual. Amit-amit deh. Masih bagus tuh, tangan gue masih lengkap, nggak sakit gue. Iya benar. Ya kalau dia ngegarong lu juga yang diambil bukan lu nya, ya? Mobil lu lah. Iya benar. Lebih berharga. Iya benar. Habis itu gue dibekap, pingsan, taruh di luar, tidur di tanah. Mati mobilnya dibawa sama mereka. Ya gitu sih, tapi akhirnya gue tidur di mobil sih. Terus paginya baru ke Pengalengan, baru ke rafting. Yes. Rafting jam berapa lu? Gue rafting kayaknya sekitar jam 10-11 ya. Raftingnya jam 10-11? Karena kan gue kayak nungguin mau check-in juga kan. Iya, sama. Jadi kayak langsung aja. Gue tuh kemarin itu ya rafting, itu nunggunya 1,5 jam. Nunggunya? Ya. Udah pakai vest. Ngapain? Karena ngantri. Lagi high season ya? Wah, lagu parah. Itu lagi liburan, emang lagi libur. Libur berapa hari ya? Long weekend? Iya, long weekend. Lupa gue. Ini baru-baru ini apa? Enggak. Udah kayak 3-4 bulan lalu deh kayaknya. Lupa gue. Iya, coba ngantrinya, gila. Bener-bener lama. Sampai gue interview itu abang-babangnya. Gue ajak ngobrol. Saking gak ada kerjaannya gitu. Ngapain lagi nih gue? Tapi 1,5 jam sih menurut gue lama sih. Lama banget. Iya, kita sampai bingung kita mau ngapain. Iya. I mean kayak lu raftingnya aja 1 jam. Kayak lu nunggu 1,5 jam kayak what a waste. Cuman seru sih. Yeah. Terus cuman waktu itu gue villa, apa namanya? Gue kayak glamping lah. Jadi kayak pondokan. Yang seberang gue tuh camping gitu. Gue nggak bisa bayangin ya. Gue itu pondokan. Itu kedinginan banget. Gue tidur nggak pernah pakai selimut. Gue tidur nggak pernah pakai selimut. Di situ kos kaki selimut masih menggigil, bos. Berarti lu tipikal yang nggak kuat dingin? Gue itu sebenarnya kuat dingin kalau AC. Cuman kalau udara asli, wah itu parah, bos. Ini lucu sih, karena gue kebalikannya. Gue nggak kuat kalau AC. Kalau gue AC kuat banget. Gue nggak kuat. Gue AC bisa 16. Gue nggak kuat. Tapi celana pendek, nggak pakai selimut. Wah. Tangan buntung kadang tidur. Cuman kalau ke tempat-tempat dingin ya, wah kuat parah. Gue bisa pilek. Tapi kalau AC nggak pilek gue, aneh ya, kebalik ya. Kebalikannya sih kalau gue. Gue lebih baik udara yang natural dari nature dibandingkan jual AC. Mungkin karena gini kali ya, kalau AC kan lu kalau sedingin-dinginnya lu bisa matiin kan. Ya. Itu kan udah udah dalam pikiran lu mau dimatiin juga gimana? Gue yang mati nih. Iya. Itu parah sih. Something lo nggak bisa kontrol. Iya. Itu gue nggak bisa bayangin yang di tenda. Gila. Tapi I don't know ya, karena gue camping kan, gue di tenda kan. Fine aja. Fine banget. Atau karena emang lu kuat mungkin kebalikan. Iya bisa jadi. Kebalikan gua. Or memang, tapi jujur ya, gue ngerasa tendanya tuh memang didesain kayak, maksudnya gue nggak tahu ya. Atau beda-beda tenda kayak. Emang tendanya yang bisa nahan dingin kali ya. Iya, karena tenda yang karena gue camping tuh kemarin 500.000. Oke. Dan menurut gue itu lumayan, walaupun standar sih, tapi kayak segitu? Lumayan sih. Lumayan ya, walaupun kayak mungkin buat yang sering camping, kan orang kalau yang udah biasa camping mereka bawa tenda sendiri ya. Iya. Jadi bayar 500.000 tuh kayak mahal banget. Berasa banget gitu. Iya. Mereka nambahin dikit lagi bisa beli tenda sendiri. Bener. Dan pas gue lihat, gue browsing kan, gue anaknya iseng aja. Maksudnya hobinya emang research. Jadi pas gue tidur, bayar tapi ya. Iya, abis bayar bener research ya. Gue lihat tenda yang gue tempatin itu di online tuh harganya 3-4 jutaan. Tendanya. Wah. Memang tenda mahal. Berarti emang tenda bagus. Dan emang berasa kayak hangat gitu loh. Walaupun gue tetap pakai selimut juga, tapi ya gue nggak yang kayak biasa aja. Malah lebih dingin waktu gue di mobil. Berasa banget lebih dingin waktu di mobil. Iya, mungkin karena tendanya ya. Gue udah lama sih nggak tendaan. Iya. Karena apa ya? Menurut gue kalau mau liburan tuh gue nggak mau
yang menyiksa diri. Ya. Tapi nggak tahu ya, ternyata mungkin lebih anget tenda ya daripada tapi tenda ini, maksudnya sekarang tuh banyak banget. Nah ini juga mungkin ya, yang kayak orang banyak yang nggak discover. Banyak tenda-tenda tuh yang udah proper, Fik. Jadi orang tuh mikirnya kalau di tenda, di dalam tuh kayak kasurnya nggak proper. Terus kayak yang sakit badannya kalau tidur di ini, terus tendanya nggak bisa cover udara luar. Tapi kemarin yang gua punya, worth it enough sih. Kayak gua punya kasur ya. Kasur apa sih? Tiup kan kasur apa? Enggak, kasur asli biasa. Kasur apa ya? Spring bed? Enggak, maksudnya kayak busa iya, gitu. Busa. Oh iya. Iya, dan enggak sakit. Jatuhnya glamping enggak sih itu? Well, I don't know. Kalau camping biasa kan orang kayak tendanya literally pakai itu ya, bahkan pakai sleeping bag. Iya, sleeping bag. Taruh gitu kan, gua nontonin tuh yang di YouTube kan. Iya. Nah itu I think yang memang mereka bukan sewa, yang memang mereka camping bawa tenda sendiri. Ya nggak mungkin dong. Kan mereka bawa kasur. Bawa kasur. You know right, kayak yang ini kan memang didesain sama udah ready di sana. Betul, udah nggak perlu. Tapi oke lah, 500.000 lah. Iya oke sih. Bukan karena gue sendiri ya, jadi berasa banget. Iya. Nah itu dia tuh, itu dia another apa ya kayak disadvantage. Iya, mungkin iya bisa dibilang disadvantage sama hal yang kayak kalau lu pergi sendiri jadinya apa-apa tuh nggak bisa patungan. Cost-nya lebih gede. Iya. Betul sih, memang kayak tadi kan di awal lu bilang kayak ya enak ya nggak tergantung sama orang, nggak depending. Kalau lu mau pergi sekarang pergi, nggak pergi juga nggak apa-apa. Tapi ya ada plus minus lah. Ya. Atau lu mesti cari teman yang satu aliran otaknya. Iya benar. Kayak gue punya teman satu ya, bener-bener yang satu aliran ya. Jadi kayak gue berdua sama dia nih, gue dulu ke Malaysia, ke apa namanya? Genting. Malaka. Jadi sampai Malaka itu kita mau kemana? Jalan kaki, ayo di jalan gitu ya. Udah jalan seharian nih, di situ yuk, ayo. Jadi orangnya itu oke-oke aja. Iya. Sampai pas udah nyampe hotel lagi nih, besok mau bangun jam berapa kita? Sebangunnya aja ya udah ayo. Align gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang, kan kadang-kadang ada orang yang strict, hari ini mau kemana harus gini gitu kan. Gue nggak bisa tuh pergi sama gitu. Iya. Gue maunya yang enjoy nggak sih? Jadi kayak misalkan kita hari ini punya 3 destinasi. Cuman kalau yang ternyata destinasi satu nggak seru deh, kita bisa lompat. Exactly. Tapi kalau seru banget, yang ini kita nggak usah lah gitu. Jadi kayak ya udah, apa namanya, free aja gitu, bener-bener kayak nggak ada plan-plan gimana. Kayak punya checklist tapi at the end go with the flow juga gitu. Kan kadang kita nggak tahu ya, kita mau ke sini nih ada 4 tempat. Ternyata yang satu tuh itu nggak bisa sejam ternyata, tapi lu budgetin sejam. Kan sayang gitu kan, aduh tanggung nih. Kayak lu nongkrong di kafe, santai, view-nya enak, ya kan, udaranya enak, makanannya enak. Masa sejam? Ternyata nunggunya sejam makanannya kan, masa makan langsung jalan kan nggak bisa. Kayak gitu-gitulah. Nah kadang lu harus cari yang gitu. Ayo gitu. Ya sih ya. Unfortunately gue belum temuin. Belum. Dan gue nggak mencari, Fik. Ya ntar pasti ada aja sih. Atau kayak gini, teman gue dulu sering ya pergi. Dia kan hostel, nyewa hostel gitu kan. Iya. Nemu aja tuh teman. Oh iya, kalau itu definitely. Temen gue, cewek, ke Eropa, backpacker sendirian. Ntar mesti gue ajak juga nih ngobrol. Itu lebih gila. Ketinggalan kereta yang harganya 1,5 juta. Ya. Orang geblek, bener-bener kayak ketinggalan. Terus ya udah, jalan aja. Terus di hostel ketemu orang Korea, orang apa. Sampai sekarang masih kontek-kontekan katanya. Seru sih yang gitu. Nah lu mesti gitu. Jadi jangan apa ya? Lu pergi ke satu tempat sendirian, tapi lu maunya kamarnya satu sendirian. Kalau gue ke luar negeri, gue pasti nginep di hostel. Nah kalau di hostel lu kadang-kadang suka ketemu lah ya. Iya. Ngobrol orang mana. Pasti. Ada lagi yang model kayak lu ntar. Sendirian juga. Sama, di situ juga tanggalnya sama, jadi lu bisa berdua perginya. Nah itu gue kemarin sempat experience di Vietnam. Oh iya. Jadi waktu gue ke Vietnam, ya gue sih kalau pergi solo traveling keluar, gue pasti nginep di hostel. Karena sebenarnya bukan kayak gue mau cari teman. Karena gue nggak pernah mau cari teman buat traveling, to be honest. Kayak gue traveling ya memang mau fulfill my happiness gitu loh. Dan suka dadakan? Suka dadakan, true. Kayak pas gue pergi, karena budget, akhirnya nginep di hostel. Dan gue tuh tipikal orang yang kayak, as long as gue bisa tidur, gak apa-apa, Fik. Dan gue bisa tidur di mana aja. Makanya tadi kan gue ceritain gue tidur di mobil, bahkan gue bisa tidur anyway. Jadi waktu gue ke
akhirnya pergi, waktu gue ke Vietnam, ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura, pasti ketemu aja. Dan benar kayak yang lu bilang, setiap solo traveler itu tuh kayak mereka tuh semuanya align gitu loh. Vision and mission-nya tuh for some reason align. Jadi waktu lu ketemu di satu tempat, ujung-ujungnya tuh bisa trip bareng. Kayak gue waktu di Vietnam, gue end up 2 hari itu trip sama cewek dari Meksiko. Bareng, kita nyewa motor bareng akhirnya. Boncengan berdua. Karena waktu itu gue kayak lihat dia lagi pakai sepatu, terus dia lagi di hostel kan. Gue kayak dan gue tuh nggak ada rasa. Malu nanya. Nggak ada malu nanya, nggak ada takut sama sekali. Karena mungkin ya gue tahu vision and mission itu tuh sama. Kita di sini juga sendiri kan. Jadi don't hesitate gitu loh. Akhirnya gue tanya kayak, lu mau trip bareng nggak? Apa plan lu hari ini? Gue mau sewa motor, lu mau nyewa motor nggak barengan biar kita patungan lebih murah. Terus cewek ini bilang kayak, let's go. Akhirnya end up di satu kota di Vietnam namanya Dalat. Dalat itu indah banget sih. Beautiful. Itu pegunungan. Suhunya dingin tuh 14 derajat. Siapapun kalau lu mau ke Vietnam, kunjungi Dalat. Gue ketemu dia di situ. Dan karena connect kayak gue ngerasa connected sama ini orang. Akhirnya kan gue di Vietnam tuh ke 4 kota kan. Akhirnya gue end up waktu dia pindah ke kota lain, gue samperin. Kita trip lagi bareng di kota yang kedua. Jadi kayak selalu aja ketemu. Dan the good thing about solo traveling dan nemuin teman baru tuh kalau di solo traveling yang gue rasa ya, Fik, kayak nggak ada rasa nggak enakan gitu loh. Kalau sama temen yang misalkan, kalau sama temen kan kayak gue misalkan pergi ke sini dia nggak ikut, gue mikirin dia mikirin gitu, ada rasa nggak enakan. Betul. Tapi kalau sama temen yang baru ketemu di solo traveling journey, gue kesini misah, ya udah misah aja. Yes, don't give a shit, kayak you do you, I do I gitu. Iyalah, kan kayak lu punya schedule, gue punya schedule. Yes. Kalau memang ketemu ya jalan, kalau nggak ketemu it's okay. Iya. Dan gue nggak pusing kan? Exactly, nggak pernah pusing. Iya, benar. That's the good point. Itu yang bikin gue kayak ngerasa lebih convenient traveling sendiri sih. Yes. Dan nggak pernah takut kayak, maksudnya gue nggak in purpose cari temen. Dan gue juga, tapi kayak universe kasih aja gitu loh. Ketemu aja sama orang-orang yang memang align. Yang penting siapin aja waktunya. Iya, waktunya. Waktu dan uang. Tadi soal budget guys, sebenarnya kayak kalian tuh bisa press banget karena nah Vietnam nih gue ngitung nih waktu itu. Waktu ke Vietnam tuh tiket berapa? Tiket ke Ho Chi Minh dapat 1 juta. Murah banget. Pokoknya gue visa total gak sih, San? No, enggak dong. Enggak ya? Enggak. Langsung aja datang. Gue total 2 minggu, 4 kota, tebak menurut lo berapa? Habisnya? 10? 9 juta. Itu udah semua? Udah semua. Tapi gue kalau traveling nggak pernah beli oleh-oleh ya. Iyalah. Tapi udah include belanja loh. Gue beli jaket, gue beli baju, kaos, gue beli celana, sepatu, ada aja gitu yang gue beli mendadak gitu loh. Kayak for some reason baju gue udah nggak ada nih, gue harus beli kaos gitu. Udah. Berapa hari tadi? 2 minggu. 2 minggu. 4 kota. 14 hari. 3 pesawat. 3 kali pesawat. 3 kali pesawat. 2 minggu. 4 kota, 2 minggu. Berarti sehari nggak nyampe 1 juta. Dan currency Vietnam tuh lebih murah dari kita. Oh iya pasti. Jadi makan tuh murah. Iya. Terus ya tadi gue ada ngitung-ngitung kan waktu itu 9 juta. 9 juta something lah, tapi nggak nyampe 10. Murah sih. Kan? Murah. Nggak lama abis itu ada influencer ke Vietnam. Memang beda ya kalau orang kaya sama orang susah trip. Influencer ini trip ke Vietnam 9 hari, cuma 2 kota. Habisnya 25 juta. Terus gue yang kayak kan hotel, iya benar sih. Makannya. Beda ya? Beda. Kalau lu tahu di Dalat, gue nginep di hostel semalam berapa menurut lu? 200, 300? 45.000. Semalam 45.000. Dan hostelnya convenient banget. Gue masih ada IGC owner hostel lah. Kalau lu mau kontak nanti harus siapapun yang mau lihat nanti gue kasih. Bagus. Ada foto-fotonya? Foto kayak nggak ada deh kalau yang detail foto-fotonya. Tapi kayak lingkup-lingkup kayak klip-klipnya nanti ya. Kalau ada pokoknya setiap ngobrol kalau ada klip atau fotonya ntar kita tampilin. Iya. Tapi pokoknya enak. Cuman ya gitu ya hostel lah. Iya. Maksudnya don't expect yang kayak. Ya pantas murah lu gila nginep sehari 45.000. Gila di sini Oyo aja 150 bos. Yes. I know right. 45.000. Gua kira Thailand udah murah loh. Ini lebih no. murah lagi. Dari semua Southeast kayaknya Vietnam paling murah. Karena currency-nya di bawah kita kan. Oke, boleh next trip lah. Next trip, lu pernah nggak Vietnam? Belum. Gue punya temen di sana. You should sih, dude. Kayak dan gue kalau ditanya lu mau ke Vietnam lagi nggak, definitely mau. Karena banyak yang gue kan mana cuma ke Ho Chi Minh, Hanoi, Ninh Binh, sama Dalat. Lu Thailand pernah? Sering. Gue bahkan tato gue kan Thailand. Gimana ceritanya gue nggak
ke Thailand. Secara makanan enak mana Thailand sama Vietnam? Thailand sih. Thailand lebih enak. Dan lebih variatif. Oh iya. Kalau Vietnam for some reasons makanannya tuh segmented sama... Hamburger gak? Hamburger enggak sih, tapi kayak itu aja gitu loh, Vic. Nggak banyak makanan yang gitu enak. Iya. Yang spring roll-nya dia gitu-gitu aja. Cuma street food dia banyak kan? Street food-nya banyak. Cuman nggak se-ekstrim Thailand. Nggak se-ekstrim Thailand. Ada kecoa goreng, apa sih? Bukan jangkrik, kecoa. Tapi pokoknya kalau makanan Thailand menang sih. Gua Southeast belum ini sih. Gua dulu sebelum COVID ya. Itu plan gua udah banyak. Gua udah mau bikin ini di channel gua juga. Tadinya gua mau bikin satu sub channel. Itu weekend travel namanya. Oke. Dengan 500.000 lu mau ngapain aja di weekend. Oke. Dari 500.000 ntar naik lagi sejuta setengah, pokoknya sampai budget lu lebih naik, tapi di weekend. Buat apa? Buat akomodir orang-orang kayak kita yang kerja Senin sampai Jumat. Sampai Jumat, tapi bingung weekendnya mau ngapain. Weekend mau ngapain? Lu mau kasih inspirasi nih. Lu mau kasih inspirasi. Udah mau jalan. COVID, bos. Ya sekarang dong. Sekarang cicilan rumah. Udah gak bisa. Ya, nantilah. Pelan-pelan. Bisa lah. Soalnya kayak sekarang tuh nggak semurah dulu kan. Kayak lu sejuta. Mungkin dulu waktu sebelum COVID tuh bisa cuman 700-800 ribu. Apanya? Tiket? Iya. Kayak dulu kan kita kayak ke Singapura cuman 1.200.000 PP. Iya. Oh by the way tadi flight gua nggak direct ya? Oke. Transit ke Singapura. Jadi itu juga sih kuncinya. Bikin murah ya. Kalau lo mau cari tiket flight yang murah, cari yang direct. Transit itu berapa lama? Gua kemarin nggak nyampe 12 jam sih, kayaknya 5-7 jam. Kalau gue sih kalau pilih transit ya, gue pilih agak lama karena biar gue bisa main-main. Nah, gue the thing is pada saat itu gue nggak memilih lama karena gue nggak gitu suka Singapura. Oke. Ya. Jadi gue baru 2 kali sih ke Singapura dan dua-duanya kerja, bukan traveling. Jadi karena gue nggak gitu suka, soalnya mahal. Iya. Gue kayak buat gue ke Singapura tuh kalau lu nggak just tip atau lu mau shopping, menurut gue, buat gue pribadi ya, in my opinion, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Karena ya strength-nya mereka masih tuh lebih enak Malaysia kalau gue. Iya. Gue pertama kali ke Malaysia gue langsung ini Indonesia versi bersih nih. Iya. Kayak mau buang sampahnya tong sampah mana ya? Cari temen sampahnya aja nggak ketemu gitu. Cuman Singapura gue juga suka karena lebih gila lagi sih bersihnya. Karena lebih bersih lagi, lebih tertib lagi. Cuman nggak suka duitnya. Gila makan apa? Gue dulu makan apa ya? Itulah kayak warteg lah. Gue mau ini $9. Gue yang makanannya lebih mahal dari hostel gue kan. Di Vietnam. Bisa 2 hari itu. Iya. Makanya. Di Malaysia cuk $7, 21.000. Iya. Dulu zaman 3.000 ya. Gue nggak tahu sekarang ringgit berapa. 3.000 lebih lah maksudnya. Gila, jauh banget kan. Cuman ya gitu. Next lah, gue sih pengen sih Vietnam, Thailand. Cuman Thailand kan lagi repot ya, katanya mesti bawa 6 juta. Dalam That's hoax. Enggak. Udah nggak berlaku. Oh udah enggak? Udah nggak. Dan gue nggak tahu ya kayak, tapi itu lumayan random sih. Walaupun kemarin pun diimplement, itu random. Jadi kayak ada yang kena, ada yang enggak. Jadi teman gue, ada yang baru trip ke sana, berdua. Temen yang, kan gue temenan sama lu bawa temen lu gitu lah. Lu nggak dicek, temen lu dicek. Padahal kayak lu di queue yang cuman beda 1. Jadi kayak dia ngambil sampling aja, sampling aja gitu random ya? aja, Fik. Tergantung mood dia. Ini mo. Iya, makanya. Tergantung mood dia. Or mungkin dia lihat mukanya kali, ini belum pernah. Enggak. Belum pernah nih. Kalau santai cuek aja. Beginner nih. Enggak nih. Oh, ini advance nih, boleh lah langsung. Benar, jadi kayak real case gue baru dengar kayak kemarin. Karena jujur kalau Thailand gue lumayan seneng kan, jadi gue lumayan banyak tahu lah kalau Thailand. Tapi kalau orang tanya, harusnya gue lumayan lebih tahu. Jadi gue kemarin tanya sama temen gue dan dia bilang enggak, random banget. Dan itu bener-bener baru banget. Tapi sebenarnya itu dia harus kita bawa dalam bentuk cash. Diperiksa literally dalam duitnya bentuk dicek. bat. Iya. Yang dicek itu sampai bener-bener dikeluarin duitnya dihitung. Enggak sebenarnya ya, kan sekarang udah enggak ya? Udah cashless kan sebetulnya. Makanya sekarang udah enggak. Itu gue juga nggak ngerti kenapa mau bikin drama aja kemarin apa gimana, gak paham sih. Mungkin kayak lu kan kalau udah bawa cash gitu mau nggak mau ya udah habisin deh. Iya. Daripada gue pulang tuker, mungkin dalam inspirasinya seperti itu ya. Bisa jadi ya. Tapi 6 juta menurut lu nih, lu udah ke Thailand berkali-kali ya. 6 juta dalam bentuk bat itu banyak atau enggak? Aduh, wasted banget sih menurut gue. Banyak. Kayak tapi 6 juta rupiah kan, maksudnya bukan 6 juta bat dong, 6 juta bat kan gila berapa duit.
By the way, enggak, kemarin bukan 6 juta, 10 juta mintanya. Hah? 10 juta rupiah? Rupiah. Sebenarnya ya kayak, ya udah bawa aja nih. Iya. Kalau enggak ya tinggal tukar lagi. Iya, benar. Cuman ya rugi kurs aja. Rugi kurs dan kayak budgeting orang kan beda-beda ya, Dut. Kayak nggak semua orang misalkan nih, gue cuma mau 2 hari. Like for what 10 juta? Iya kan? Mau ngapain tinggal di hotel bintang 5? Makanya. Kecuali kalau lo mungkin sampai mau sebulan, mau 2 minggu ya beda cerita. Pasti kepake. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu, Dut. Yang gue mikir ya, udah bawa cash nih. Terus lu mau nginep ya? Sorry, we don't accept cash. Mampus lah. Iya, betul. Terus kan? Mau dihambar. Betul. Aneh ya, kecuali lu ke mungkin street food ya. Benar. Pinggir-pinggir gitu. Iya, dan penginapan kan lu mostly pesannya dari apps. Apps pakai credit card. Iya. Lucu ya. Berarti tapi sebenarnya sekarang itu ya hoki-hokian aja nih. Gue belum cek sih in terms of kayak regulasi fixnya ya kayak di Google gitu. Tapi what I've heard itu udah dihapus sih. Barengan sama regulasi yang kemarin soal just tip yang ada di limit gitu-gitu. Tapi temen gue buka lagi tuh just tip lagi. Iya, maksudnya udah nggak ada soalnya regulasi yang just tip yang dari bank itu udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada batasan. Lu nggak, misalnya kayak lu harus beli berapa. Kan dulu berapa ratus bawa aja dolar gitu. Iya, sekarang udah dibebasin, dihapusin lah regulasinya. Tapi kalau itu kan dari Indonesia ya regulasinya ya. Iya. Iya, nah itu udah dihapusin. Kan kita yang di limitnya disita kan. Nah iya, tapi itu berbarengan sama penghapusan regulasi yang dari si Thailand soal juta itu. Iya, bawa duit katanya ya, cuman you guys should check. Ntar kita cek ya. Karena sekalipun yang kemarin pas diimplement pun random gitu loh. Ya kan ini nggak mungkin. Sebelum coba keluarin dulu semuanya. Ya. Hitung satu-satu ya. 1, 2, bener sih. 200, 300 orang satu pesawat mau berapa jam lo? Or in my opinion ya, as a solo traveler, kalau gue ya, Vic, misalkan gue bakal ke Thailand lagi misalkan. My next plan sih di April sebenarnya, karena gue mau datang Songkran kan, pesta yang air itu. Kan di tanggal 12 April ya. Ya nanti bareng ya guys, siapapun yang mau pergi. Jadi gue April rencananya mau ke sana dan open trip nih? Ya, enggak. Aduh, beda lagi itu ya. Terus gue sih mikir kalau memang itu masih berlaku, gue sih akan tetap pergi tanpa bawa uang cash. Kalau dia bilang gue nggak bisa masuk gara-gara gue nggak bawa uang cash, ya udah gue baru ke ATM di situ untuk tarik. Iya benar. That's all. Kalau memang gue lolos tanpa dicek dan ya udah. That's my luck. Kalau enggak ya lu bawa aja seberapa. Gitu. Iya, at least kalau seberapa pasti ya. Bawa aja berapa. Betul. 1 juta 2 juta lah ya. Yes, buat pegangan. Kan pasti kepake lah. Betul. Kalau dia paksa kayak harus 10 juta kayak. Ya iyalah, gila 10 juta mau ngapain? Mau ngapain gitu. Coba gue mau just tip beda ceritanya. Tapi kalau ke Vietnam, lu ke Vietnam bawa duit berapa? Lu bawa cash nggak? Bawa cash nggak ke Vietnam? Atau bawa. Gue selalu kalau keluar negeri gue selalu bawa cash dari sini. At least kayak minimal ya 1 juta 2 juta. Sepakainya yang pasti bisa kepake dulu ya? Iya, di awal-awal yang kayak gue tahu. Paling ini sih gue kayak beli makanannya gitu loh, Vic. Iya. Yang karena kalau Southeast kayak Vietnam, Malaysia, sama Thailand kan lu nggak perlu khawatir soal transport karena ada Grab di sana. Udah bisa pakai apps which is cashless. Hotel semuanya pesan dari apps. Tapi kalau kayak makanan, yang kayak misalnya lu mau beli aqua di pinggir jalan, lu kan nggak punya case kan lucu ya. Jadi tuk-tuk juga nggak bisa dong. Yes. Jadi at least kalau gue sih selalu punya mindset sebelum pergi gue pasti tukerin ke money changer. At least 1 juta 2 juta lah buat pegangan. Nanti buat di sana lu mau nambah, ya you can withdraw gitu loh. And for some reason di awal-awal banget gue trip pertama kali, Vic, gue sering banget bawa uang lebih banyak. Kayak misalkan gue pertama kali trip banget ke Southeast tuh kayak gue bawa duit 2 juta 3 juta. Makin kesini-sini gue makin dikit. 1 juta aja gue udah tahu. Iya, udah tau patternnya. Udah apa gue bawa. Yes, terus juga kayak narik juga currency difference-nya nggak gitu. Benar-benar. Kecuali lu narik 100 juta ya, ruginya banyak ya. Kalau narik 1 juta 2 juta beda currency cuma 100 rupiah, ya paling beda puluhan ribu lah ya. Tuh, jadi ya nggak apa-apa menurut. Iya. Terus bawa aja sih. Kalau nggak lu bawa dolar aja. Bawa USD lah. Gue punya, Pak. Iya, maksudnya kalau lu mau, ya dompet lu itu isinya USD. Karena USD itu diterima semua negara. Lebih strong ya sih, benar. Dan kadang mungkin nilai tukarnya lebih tinggi kan daripada rupiah. Bahkan ada satu negara Southeast yang mereka uang lokalnya lebih lemah dibanding USD. Jadi kayak uang lokalnya bahkan nggak kepake. Oh ya? Kamboja. Mereka pakai USD? Kamboja, iya. Oh ya? Jadi kayak lokalnya gitu kayak lu naik tuk-tuknya di Thailand apa kayak ojek offline. $2. Mereka bayar pakai dolar. Baju-baju lu beli di toko-toko warung gitu, mereka bayar pakai USD. Mereka even kadang ada beberapa yang nggak accept lokal currency. Lucu ya? Iya. Sedih banget ya. Nah itu gue juga plan mau ke sana sih. Kamboja kayaknya seru. Kamboja. Iya. Sebenarnya itu kan satu garis lah ya. Yes. Jadi kayak dulu kalau gue lihat di peta ya dari Singapura
nyebrang Malaysia. Malaysia itu perbatasan dengan Thailand. Yap. Ya kan, bener kan? Dulu gue pernah ke Malaysia itu, gue nyewa mobil sama drivernya. Jadi dia kayak ini, gue lupa deh. Jadi kita kayak cari orang, dia menyediakan jasa kayak tour guide, tapi nggak bayar kayak tour guide. Jadi kayak lu bayar sewa mobil gue sehari segini, bayar guanya segini. Dia itu mau, sampai dia bilang, lu mau ke Thailand nggak? Kita nyetir ke Thailand nih katanya. Gue yang, gue nggak ada plan lagi waktu itu, dan gue bertiga. Dan gue udah sewa hotel. Jadi kayak, ya kalau kayak lu mungkin hayu langsung ya kan? Depends, kalau misalkan mahal juga gue kayak, iya juga sih. Bentar bro, karena mobil pasti mahal kan. Waktu itu sih sebenarnya karena gue bertiga kali ya, nggak mahal. Ya pasti. Jadi murah. Jadi karena kan. kayak gue hitung-hitung ya, kalau gue naik MRT, sama gue pesan Grab, sama gue rent dia seharian, dia ngantri nunggu segala macem, itu kayak gue lupa berapa ya. Lebih mahal tapi intinya. Hitungannya lebih murah malah. Dan lu save waktu. Lu nggak harus jalan kaki ke MRT. Yes. Capek kan jalan kaki ini, jadi kayak benar-benar lu dijemput di depan hostel lu. Lu mau kemana hari ini jalan. Dianterin ke sini, di drop, dia nunggu di mana. Dia bilang ntar kontak aja kalau udah mau jalan. Dia nunggu, gue nggak tahu dia nunggu kemana, terserah dia. Jadi gue kayak punya supir pribadi. Nice. Gue lupa waktu itu berapa. Itu waktu di Malai? Di Malai. Nah itu dia bilang, dia bisa nih trip ke Thailand naik mobil, kita bisa tinggal keluarin paspor aja. Perbatasan, yang penting kacanya transparan. Ya. Dia nggak boleh ada kaca filmnya kalau border. Gitu. Jadi kayak itu, jadi dari Singapura, Malaysia, Thailand, habis Thailand, Vietnam kan? Vietnam ya? Apa Kamboja dulu ya? Tapi banyak fake yang kayak akhirnya kalau misalnya orang-orang kan lagi zaman banget tuh kan kayak keliling Southeast. Ya itu akhirnya mereka muterin Kamboja, Malaysia, Thailand, Vietnam, terus Myanmar, sampai Cina, ujungnya Cina. Cina, Rusia, lo kalau mau ke Rusia, itu tembus ya kalau kuat aja lo. Iya. I think kalau punya waktu, ya di luar duit juga ya. Jadi kalau soal waktu, kalau punya waktu 1-2 bulan, gue sih mau banget. Keliling Southeast Asia ya. Menurut gue, it's such a plan sih, kayak oke banget gitu loh. Gue kalau masih sendiri ya, mungkin gue akan sewa motor. Gue road tripnya pakai motor. Lebih gila kali ya. Gue sih kayaknya nggak kuat sih. Kayak gue bakal jadi tongkrak hidup sih. Naik motor gitu. Sebenarnya gue yang kayak, maksud gue motor oke sih, tapi I think it's a big deal sih kayaknya. Kalau buat gue ya. Apalagi lu keliling negara kan ini. Dan lu berjam-jam. Makanya gue, ya kayak kemana waktu gue di Vietnam aja, itu kan gue nggak semua naik pesawat. 4 kota itu ada beberapa gue naik bus. Kalau bus kan at least lu bisa tidur kan, sleeper bus gitu-gitu. Kalau motor, well, iya lu bisa tidur, tapi dia harus sewa another hostel waktu berhenti. Bawa tenda, balik lagi, jadi camping lagi. Nggak tahu, karena gue kebanyakan nonton YouTuber yang road trip pakai motor dari Indonesia keliling Southeast Asia. Kayak gue nonton nih, seru juga ya. I think, nah mungkin karena itu kalau lu suka, jadi kayak the way lu sitting sama orang yang gak gitu suka, pasti beda. Mungkin kayak menurut lu, naik motor something yang interesting buat lu. Challenging. Jadi nge-encourage lu untuk kayak, let's try gitu. Ya cuman nih kalau bisa bawa mobil. Gue sebenarnya tuh demen banget jalan-jalan. Cuman keterbatasan. I can tell dari tato lu. Tato gue sebenarnya ini harusnya itu udah bisa menggambarkan ya. Kosong-kosong ini harusnya gue isi di negara-negara. Ini gue bikin waktu awal COVID. Cuman abis itu gue pikir kan COVID berapa lama sih gitu kan. Ternyata panjang ya. Akhirnya tadinya nih mau gue isi di setiap negara yang gue mau singgahin. Jadi kayak gue ke Korea, gue cari lokal artis Korea. Terserah lu mau ngapain dah. Tapi segini, sekosong ini ya. Ngerti ya? Oke. Jadi kayak gue punya frame. Setiap frame ini beda-beda negara. Gitu loh. Ini ide gue seperti itu dulu sama tato artis gue. Jadinya cuman belum kesampaian. Tapi terakhir trip kapan? Wah, kapan ya? Kalau keluar negeri ya. Keluar negeri, akhir tahun lalu. Tapi itu urusan kantor. Jadi gue diundang sama kantor baru gue di Filipina. Nice. Kantor gue kantor Filipina kan. Gue masuk join tengah November. Tengah Desember itu gue diundang ke sana. Karena end of year party sekalian end of year
liburan holiday. Jadi kebetulan gue nggak tahu ya karena ini Filipina atau kantor gue. Jadi dia itu setiap Desember pertengahan udah off 2 minggu. Full 2 minggu paid. Ketemu lagi Januari 1 atau 2 tergantung nanti kalender masuk. Dan pas banget gue masuk tengah November. Jadi gue kerja sebulan, libur 2 minggu. Dan gue diundang ke sana buat year end party. Tiket semuanya udah, gue tinggal bawa badan aja. Nah cuman waktu kesana padat banget jadwalnya, jadi gue nggak sempat bisa cari satu explore. artis. Tapi ini kantor yang sekarang? Kantor yang sekarang gue masih. Seru. Ini nggak tahu nih, nanti Oktober harusnya dia ulang tahun ke-10, mungkin acara lagi. Nggak tahu ya, kalau gue bertahan sampai Oktober, nggak tahu sih. Akan diceritakan di next episode ya guys. Beda HP gue tuh udah rekam apa nggak sih? Udah. Kayaknya gue stop aja kali ya. Terserah. Iya, panjang banget soalnya. Memori gue penuh nanti. Mati lagi ya, enggak sih. Gue sih 200 GB doang. Oh. Masih aman lah ya harusnya. Ntar yang awal-awal yang seru-seruan. Ntar audionya gue share audio. Oke. Iya. Gitu. Wah, seru ya. Jadi lu udah ke Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia udah nggak dihitung lah ya, udah sering. Terus yang lokal Bandung. Justru lokal belum begitu banyak, Fik. Karena gue tuh gini, gue lagi, kan gue sekarang nih, lo tau gak sih gue umur berapa? 30? Fik, ya ampun. Lu berapa? Udah lah, gue balik aja deh. Lu belum kan? Beneran gak sih, Fik? Lu mikir gue 30 beneran? Lu belum kan? Gue terbalikin nih meja. Bukan punya gue lagi. 26. Anjir. Gue 26. Nah, jadi jauh ya? Gila. Jauh kan? Lu ini kan? Satu putaran gila. Lu ini kan 27. Enggak lah, 25. Waduh. Gue kan mikir karena gue masih under 30, jadi tenaga kan masih banyak. Betul. Gue sih pengen ekspor luar dulu, which is kayak Southeast Asia dulu. Baru yang lokalnya Indo, ya setelah itu. Makanya gue yang Indo tuh gue belum banyak. Baru ya paling itu lah Garut, Bandung. Nyetir sampai Bali lah. Nah kemarin, jadi minggu depan gue ke Bali. Minggu depan ke Bali? Iya, jadi gue enggak gila. Gue kira. Tadinya, first plan yes. Jadi gue minggu depan tuh ada trip ke Karimun. Oke. Tanggal 12, gue terakhir di Jakarta. Gue berangkat tuh 13. Oke. Gue ke Karimun. Tadinya gue pikir pakai mobil. Ke Karimunnya sih sebenarnya good idea lah bawa mobil. Cuman karena gue mau lanjut ke Bali, setelah gue hitung-hitung dan gue consider tenaga gue, nggak worth it ternyata. Nggak worth it. Kecuali kayak lu 2-3 orang naik mobil, ada yang bisa nyetir setelah lu, it's okay lah ya. Jadi akhirnya gue decide, Karimun pun untungnya gue dapet temen, jadi gue dapet kenalan yang bakal bawa mobil, jadi gue gak perlu mikirin mobil, gue bakal nebeng sama mereka. Walaupun akhirnya gue jadi harus gabung di trip orang yang kayak mereka bertujuh, dan gue sendiri. Jadi kayak gue bener-bener orang eksternal satu-satunya di 7 orang ini gitu. Imposter ya? Imposter betul, akhirnya gue ikut. Nah ntar di tanggal 17, gue flight dari Semarang ke Bali. Jadi explore Semarang 1 hari lah. Karena gue sebenarnya dari trip gue Karimun tuh berakhir tanggal 16. Gitu, tapi balik lagi kalau soal tadi, Indo kayaknya bakalan, gue yang paling sering Bali memang, tapi bakalan yang kalau ekspor, gue pengen ekspor Sumatera, terus kayak kampung gue sendiri kan sebenarnya kampungnya kamu kan di Medan ya, Danau Toba kan bagus banget ya. Cuman gue belum pernah, ke Medan pernah tapi gue Danau Toba belum pernah. Wah, belum Medan loh. Belum Medan, makanya. Bukan Medan. Bukan Medan, nah. Cuman kayak nanti. Jadi kayak gue target gue tuh by the age of, kalau masih dikasih hidup juga ya, 28-29, baru mau explore Indonesia. Nah sekarang nih dari the age of 26 to 28 lah, 27 tuh mau coba explore si Southeast dulu. Gitu sih. Nanti kita tunggu channelnya ya. Amin. Saya harus banyak belajar sama bapak ini. Ya gue nama channelnya Jali-Jali. Aduh. Udah stop aja. Iya gitu. Seru sih sebenarnya. Nah, gue kemarin itu waktu Lebaran ya. Itu gue mau road trip sampai Banyuwangi. Oh, Banyuwangi bagus sih. Iya. Gue jadi udah pengen book hotel yang di Banyuwangi yang hadapnya itu ke Selat Sunda ya. Bener gak sih? Selat Bali. Itu udah keren banget sih hotelnya. Terus? Cuma hitung-hitung, wah 10 juta. Hotel doang? Apa total tripnya? Hotelnya itu 2 juta, men. Hotelnya 2 juta. Total tripnya berarti? Bensin, tol. Jadi itu ya sebenarnya hotel tol bensin itu yang paling mahal. Yes. Jadi kayak bensinnya, walaupun pakai Brio, ya, hitung-hitung kayak, wah gila ini
bisa 3 jutaan. Iya, gue PP kemarin ngitung-ngitung 5 juta kalau ke Bali. Iya. Gue bilang 3 juta sampai Banyuwangi, itu udah matol PP. Kalau nyebrang ferry lagi, di Bali lagi, wah gue bilang, wah gila, Ya. 10 juta nih. Wah, walaupun waktu itu pengen rame-rame sama tetangga gue, berenam ceritanya kan, cuma bedanya 2 mobil. Dia berempat, gue berdua. Jadi kan, wah berat nih kalau berdua berat. Iya. Ya, kalau berlapan mungkin enak 4-4 Beda gitu cerita. kan. 3 juta bagi berapa gitu. Ini, wah bagi 2, 9 juta. Ya. 5 juta, 5 juta 5 kan juta. 10 juta. Wah berat nih kayaknya. Ya. Nanti lagi deh gue bilang. Ya. Kalau enggak nanti lebaran tahun depan, kita hitung gue bilang kita mau kemana, Ya. booknya dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, benar. Or kayak cari yang memang, tapi lu memang pengennya berdua. Ini sama istri berarti? Sama ya? istri gue. Memang pengen berdua aja sama istri berarti? Enggak juga sebenarnya. Kalau Oh. kayak sama tetangga gue rame-rame lagi, sebenarnya gue open-open aja. Iya. Cuman balik lagi nih, kayak tadi lu solo trip sama Iya sih. group trip. Yes. Kalau group trip itu, There's always a difference ya. iya, ntar akan lu ketemu kalau group trip ya. Ya. Yang maunya makannya makan enak. Yes. Sedangkan yang namanya kita jalan-jalan kadang ya, makan itu bukan number one priority. Karena gue mau ke sana, mau lihat tempatnya, Yes. view-nya. Ah. Jadi kayak makan ya udah makan Yang penting gua 15.000 makan, kenyang juga kayak, apalagi kalau cowok ya, Iya. makan warteg juga jadi. Yap. Nasi telur dadar tempe orek pun jadi, bener Iya, nggak? yang penting keisi kan. Yang penting kenyang. Ya. Karena sebenarnya tujuan gue mau have fun di sana, Exploring explore. area, betul. Nah, kadang kan ada lu ketemu sama yang Maunya nggak mau makan pinggir deh, Benar. iya nggak? Benar. Kayak sesimpel ya, Ya. makan di itu yuk pinggiran street Ya, food street kayak food. dia Nggak mau, enggak deh. jorok. Ya, Ya, biasa ya. cewek-cewek ya. Iya. Ya, Lu biasa. menjiwai banget tadi gayanya, weh. Ada banyak teman atau dia memang yang Iya, begitu? iya. 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 Jadi Iya. kayak enaknya tuh kalau kayak cuman berdua, kalau sama istri lebih gampang kan. Yes. Lebih kayak ya udah. Kalau nggak ada yang ngalah sama kita ngalah sama dia gitu. Kayak itu aja. Cuman memang. kalau udah berenam, Aduh, dengan gini. orang yang bukan satu frekuensi, Yes. itu akan kayak wasted. Yes. Bukan wasted time ya, bukan wasting time, wasting money doang, wasting energy. Exactly. Dan itu yang lebih wasted jadinya. Iya, kayak Energi itu kan yang kenapa paling sih gitu kayak. Apalagi kalau lu moody. Ah. Wah, repot banget sih. cranky, moody itu udah males ya. Ya. Kalau lu nya nggak apa-apa, lu nya nggak moody, is okay. Yang lain yang moody. Apa gitu? Dealing, ya itu kan karena Iya. lu kalau traveling sendiri, lu dealing sama diri lu sendiri. Traveling sama pasangan, lu dealing sama pasangan lu. Dua battle. Iya. Kalau lu traveling sama 4-5 orang, lu dealing sama 5-4 orang. Iya. Siapa yang mau ngalah? Yes. Ya nah itu. Jadi kayak maksimal menurut gua jalan-jalan itu maksimal berdua nih. Betul. Coba kalau road trip, mau nggak mau lu harus rame-rame. Iya. Cuman dari awal disepakatin. Yes, ada agreement mau gimana-gimana Iya, nih. tujuan kita kemana, Yes. di sana mau ngapain. Ada alignment. Nah betul. kebetulan tetangga gue ini yang satu jago bikin itinerary. Oh. Jadi kayak itu ya harusnya. Kemarin Organizer tuh ya. gue cuman bilang, kesini yuk. Oh mau kemana kesini. Sore-sore tiba-tiba dikasih file Excel itinerary. Bro. Ya. Kita berangkat jam segini kesini. Hah gue udah yang, hah? Oh, chat GPT. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Nggak tahu kayaknya dia emang tukang Oh. nyari. Waktu ke Pangalengan aja, itu gue naik kereta cepat KCIC. Dari sini ya. ke Halim, KCIC sampai Pangalengan sewa mobil, yang itu main rafting, nginep segala macam, balik lagi teman naik kereta biasa. Itu dalam Iya, 2 jam, men, jadi itinerary-nya sama dia. Wow. Emang dia tuh gila. tukang bikin gitu-gitu, seneng. Gitu. Jadi kayak nanti kita kesini ya, Nge-organize gitu. nanti nyampe sana, nyampe sekitar jam segini, kita makan dulu di sini. Ah. Opsinya di sini ABC, mau di mana kalian? Kita tinggal pilih, kita tinggal kasih linknya. Ini yang ini. Jadi kayak Gila. bisa seharian tuh ngobrol di grup Itu tour guide gratis kayak sih. tour guide gratis. sumpah. Dan Nge-arrange. lebih gilanya lagi ya. Itu kita kayak, ayo kumpulin duit ya, nanti gue mau beli bahan makanan. Dan abis rafting, kalau nonton di video gue yang ke Bandung itu, abis rafting, kita teler bangun-bangun, Udah. dia lagi masak di Ya. di apa namanya? Tenda. Di pinggir Pinggiran, sungainya ya. itu, di teras pinggir sungai. Bangun-bangun udah ada apa? Ada ramyun, terus ada apa namanya? Sabu-sabu. Gue yang gila. Ini udah berkeluarga, orang udah berkeluarga. Kita berkeluarga semua. Apa yang couple semua. Udah married. Gila gue yang, hah ini Bener yang nggak kemarin sih? 100.000 nih. Udah tinggal seruput-seruput aja, dia yang sibuk gorengin. Dia serving semuanya. Iya, dia yang rebus-rebusin. Cewek apa cowok yang ini? Cewek.
Gue bilang, wah seru banget nih sama dia begini. Kayak lu nggak usah ngapa-ngapain. Iya. Cuman balik lagi, enak gak enaknya yang tadi. Ada satu hal yang kayak dianya nggak mau, kitanya mau. Atau kitanya nggak mau, dianya mau. Jadi kayak, ya udah deh kita ngalah gitu. Ada adjustment, betul. Gue it happened to me kok. Bahkan gue sempat pernah ribut sama teman gue. And that's someone you know. Kayak these people kayak someone you know gitu loh. Tapi gue nggak usah spill namanya siapa. Jadi kayak gue ribut sama temen gue dan gue langsung, kalau gue kan orangnya lumayan straightforward. Kalau gue nggak suka gitu loh. Kayak misalkan you do something good terus gue nggak suka, gue akan bilang kayak Fik gue nggak suka kayak gitu. Kayak lebih baik udah gitu. Terus lu ngomong lagi? Enggak, ntar aja lah biarin. Iya, terus akhirnya kayak ada momen gue ngomong sama dia bahwa gue ngomong sama temen gue ini kayak sorry kayaknya kita nggak bisa traveling lagi. Kayak interest kita beda. Kita tetap bisa temenan. Hangout biasa ke kafe buat fans. Iya tadi berarti sampai di soal ini kan taste orang kan beda-beda kalau traveling. Temen inilah temen jalan kita ya. Iya. Jadi akhirnya gue sih yang balik lagi ke cerita gue yang tadi. Akhirnya gue bilang dan ya udah kalau gue tipikal diselesain baik-baik juga gue bilang ya kita. I mean we still friends up until today tapi lebih ke gue tuh tipikal kalau memang nggak align taste-nya ya udah gue ngomong gue nggak suka. Kita nggak bisa bareng karena even waktu kita lagi traveling kita beneran berantem gitu. Jadi kita beneran fight dan kayak we blame each other gitu loh. Sampai akhirnya gue realize bahwa, nah itu juga salah satu turning point bahwa gue sadar gue kayaknya lebih suka soal traveling. Compare to group traveling. Karena lo responsible atas diri gue sendiri dan gue jadi nggak punya rasa kayak nggak enakan. Betul. Gue tuh tipikal yang kayak gue nggak suka ditungguin orang, Fik. And gue nggak suka nungguin orang. Jadi kayak those idea of orang nungguin gue dan gue nungguin orang tuh gue gak suka banget. Kayak kita mau jalan jam 7 ya? Oke, jam 7 baru bangun. Nah, kayak, atau sebaliknya guanya yang kayak udah janji apa terus itu kayak orang nungguin terus gue gak enak tuh gue guilt banget orangnya. Jadi kayak lebih baik udah gue sendiri aja. Kecuali kayak teman gue dulu itu. Yes, kecuali Elan yang kayak lu bilang. Betul. Itu dulu kameramen gue itu. Jadi kayak pergi, ayo pergi. Mau tidur jam berapa? Bangun. Gue bilang sebangunnya gue boleh gak? Ya ayo. Jadi dia udah bangun loh, dia udah bangun pagi. Di samping kasur dia main handphone aja. Pas udah lihat, udah bangun. Oh ya udah. Dia udah mandi. Tinggal nungguin gue doang. Tapi dia nggak yang komplain. Yes. Dan udah nih, ayo udah jalan. Dan lu tahu bahwa dia nggak komplain karena lu bisa ngerasain itu kan. Dan gue jadinya nggak ada guilt gitu kan. Exactly, betul. Jadi kayak udahlah. Karena lu tahu you guys are on the same page gitu. Dan kadang dia juga, kita gini, gue juga ayo aja. Yes. Oh itu enak sih. Jadi it's like a twin gitu buat traveling. Kayak bodo amat. Mau kesini, ayo. Minum jus, ayo duduk. Terus nggak ada yang kayak, ayo udah jalan yuk. Enggak, gitu, maksa-maksa ya udah. Sampai kayak, abis ini mau kemana? Terserah. Iya. Situ, ya udah yuk. Ada ini bagus, boleh nggak? Mau nggak? Oke, gas. Nggak mau yang ngomong nggak mau gitu. Oke, nggak usah deh. Dan yang satu lagi, nggak usah deh. Ya udahlah, cari lagi. Iya. Yang kayak udahlah ke situ aja, nggak maksa. Itu yang susah dicari. Iya. Or even kayak let go kalau misalkan dianya nggak mau, terus dia ngomong kayak gue tipikal yang kayak, ya udah kalau tetap mau pergi nggak apa, gue di sini gitu, gue tau kemana. Dan nggak ada rasa nggak enakan itu. Kayak yang tadi sama Meksiko itu ya. Yes. Bisa pas di Dalat kita pisah, dude. Dia kemana, gue tetap masih di Dalat stay. Even waktu lagi di kafe nongkrong aja dia pergi kemana karena gue lagi kerja. Jadi waktu di Vietnam itu gue WFH by the way. Gue lagi di satu kantor dan even ada momen gue meeting di bus sama CEO gue. Gue lagi di bus. Tahu. I don't think so, tapi my boss tahu, my manager tahu gue lagi traveling. Tapi lu nggak cam on dong? Nggak, cam off. Tapi kayak ya. Kalau di perusahaan gue sekarang mau nggak mau harus cam on terus. Apalagi kalau sama klien. Oh iyalah beda. Wajib cam on. Wah. Tapi kalau internal, gue kadang suka gila. Kan motor gue ada holder kan. Jadi dia lihat gue sambil helm, pakai helm. Cuma helm gue kan headsetnya lengkap. Jadi gue bisa nggak ngobrol. Jadi dia, lu lagi nyetir? Iya. Gila lo, ngobrol keren juga gini. Oke lanjut, gue matiin kamera ya. Oke, jadi gue dengerin aja gitu. Tapi musik cam on sesekali. Gitu. Iya, at least kayak dia lihat gitu ya. Kalau tiba-tiba di bus kan kayak lu. Beda cerita, tapi itu cuma sekali doang ya guys. Jangan itu gak bagus, bagus. Tapi ya bener kayak yang temen yang gue ketemu di Meksiko itu kan, we still manage our communication juga sampai sekarang masih temenan di IG. And ya udah jadinya kan nanti misalkan Tuhan kasih gue kesempatan buat ke Meksiko, I know someone that I can call gitu loh. Bener. Jadi ya itu sih, dan waktu di traveling bareng kayak nggak ada rasa yang kayak aduh nggak enak ya dia mau ninggalin gue mau. Kalau terus ada chance akhirnya trip bareng lagi di kota yang kedua itu kan,
which is kota keempat gue sebenarnya. Ya udah jalan gitu. Kalau dia pun tadinya gue nggak bisa temuin pas di situ, gue juga ya udah. Kan lu punya jadwal sendiri. Correct. Enak tuh gitu. Jadi kayak buat yang single, nggak usah galau. Mendingan lu kumpulin duit jalan-jalan. Yes. Iya kan? Jangan jadiin, guys, come on. Walaupun kita single, please be happy. Jangan jadiin single itu alasan untuk nggak bisa happy. Tapi kan gue nggak punya pacar, gimana gue happy? Bitch. Siapa tahu ya ketemu di luar negeri ya? Di luar kota ya? Banyak banget. Gue tuh ada beberapa soul traveler yang gue ketemu. Ada satu pasangan dari Italia, mereka bilang mereka ketemu dari traveling. Nah, who knows? Iya. Jadi kan nggak selalu lu orang Indonesia, itu lu jodoh lu orang Indonesia. Exactly. Siapa tahu orang Afrika. Exactly. Bisa jadi nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang, who knows, bener. Dan gue tuh pernah dengar kayak, ini bagus banget sih satu. Gue pernah dengar podcast, cuman gue lupa siapa yang ngomong. Tapi di situ bilang kayak, kalau lu mau nemuin jodoh lu, jangan download dating apps. Yes. Tapi datengin tempat yang lu suka. Lu cari. Karena kalau lu ke tempat yang lu suka, lu ketemu orang yang suka tempat itu, satu frekuensi bisa jadi. Ya belum tentu, cuman setidaknya you try. Iya, lu suka ke situ dan dia suka ke situ, setidaknya lu udah punya satu titik kesamaan. Yang align. Terus ya kan? Lu suka olahraga, lu suka nge-gym, go to the gym and find your people. Jangan geser kanan terus. Iya, jangan swipe right. I mean, that's okay if you want to. Tapi kayak ya itu hak lu juga. Buy dating apps. Karena gini ya, kayak lebih seru ketemu orang yang punya hidup. Karena lu kalau kayak lu jalan-jalan itu kan lu punya hidup ya. Exactly. Dan udah kayak di rumah. Ya yang penting lu punya apa? Waktu. Ya. Waktu. Punya waktu itu paling penting ya. Sebenarnya gini sih kayak apa ya? Kalau lu punya ada ya kan solo travel nggak harus mahal-mahal ya bener. Iya, true. Kayak lu cari tiket murah. Kadang suka gini deh. Kadang ya kalau kayak gua selalu menemukan apa yang gua pengen dengan hal yang tidak disengaja. Ya kan kayak. For instance, gua suka kamera. Oke. Gue suka kamera, terutama kamera yang harganya murah. Ya udah pasti ya. Oke. Gue lagi nyari yang lain, lagi scroll tiba-tiba nemu. Nggak cuma 1, 2. Ya. Jadi gue, ini serius? Gue klik, oke, gue iseng nego. Dan gue selalu orangnya iseng kayak. Dia misalkan ya posting harga 4.500.000 misalkan. Boleh di bawah 4 juta nggak? Nice try aja kan? Exactly, ya. 4 juta pas. Udah jauh kan turun kan, setengah juta gitu. Terus gue bilang, ya 37,5 deh. Nego dapat 3,8 misalkan. Jauh banget kan? Dan pasarannya masih 4,5. Kayak gitu. Nah, misalkan lu nyari tiket, iseng aja setiap kayak 2 hari sekali. Tapi lu harus targetin dulu lu mau kemana. Betul. Atau ya random aja, tiket murah ke Asia Tenggara misalkan. Tiket murah kemana gitu ya, lu cari aja. Entah itu flight, Transit. Nama website-nya lupa gua apa namanya. Ya kalau yang standar ya Traveloka, tiket.com. Itu coba iseng-iseng aja karena tapi kadang lebih murah ke maskapainya langsung kan. Maskapai. Website-nya. Ya bener ya. Betul. Cobaan kalau kayak Agoda atau tiket.com lu bisa sama hotel. Iya. Dan lebih murah juga. Betul. Kayak lu beli tiket, bandel. Pulang pergi 2 juta. Ini 2,5 juta, tapi udah sama hotel. Udah hotel. I love Agoda by the way. Even gue sempat kepikiran buat kerja di Agoda. Please Agoda. Tolong. Sumpah, gue bener-bener kayak, karena gue suka traveling, and kayak I love Agoda so much. Kalau gue traveling tuh gue mostly bisa di Agoda. Kemarin itu gue sempat ada, ini dream job banget ya. Ini gue lupa namanya, I Love Lucy atau apa Lucy gitu, lupa gue. Dia itu website tempat-tempat wisata. I think I know, ini di Thailand bukan? Gue lupa. Tapi tugas lu keliling dunia mencari tempat wisata tersebut untuk lu taruh di website untuk kerjasama. Jadi partnership, kerjaan lu partnership lu banget nih. Tapi misalkan ke Vietnam, lu kelilingin tuh Vietnam 2 minggu apa 3 minggu, tapi lu cari tempat-tempat yang lu ajak kerjasama buat taruh website. Jadi orang ke website itu bisa klik, bisa beli tiket segala macam buat ke tempat yang lu ajak kerjasama. Wow, dream job banget ya. Gila masih ada nggak sih offering-nya? Gue nggak tahu. Gue lagi ini udah nge-apply, cuman gue nggak ngerti ya, lupa antara dia nggak bales gue atau dia bales cuman dia udah nggak cocok sama guanya gitu lah. Wah, ini dream job banget nih.
Bro, kapan lagi lu jalan-jalan dibayarin dan itu urusan kerja? Iya. Itu lu pasti kerjainnya udah beda sih. Gue yang kayak 100% hati gue gitu. Ayo gue mau kemana gitu. Iya nggak? Gila. Kalau lu inget kasih tau gue ya, Fit. Tapi lu inget nama company-nya? Itu, kalau nggak salah I Love Lucy, apa Lucy gitu. Nanti gue inget, ntar gue cari deh di email gue. Iya, oke. Terus sampai kayak lu bikinin satu paragraf itulah tentang kenapa lu harus kerja di situ. Gue sampai cerita gue demen, gue suka jalan-jalan segala macam. Bikin esai gitu. Kayak esai gitu, gue tulis bro demen. Gue nge-apply kerja nggak pernah tulis begitu. Demi gue tulis. Karena lu kayak ngerasa ini passion banget nih. Gue sampai keterima di sini sih gue. That's a dream job. Gue dedicated banget nih kayak gue. Gila lu. Iyalah. Dibayar berapa kayak gaji gue istilahnya. Iya. Tapi bisa nge-accelerate dream lu untuk keliling-keliling dunia. Wah, 100% dibayarin kan. Wah. Enak kan? Gue pas lu ngomong gitu, gila kemarin gue ada. Atau job offer. Ada satu lagi, lu jadi tour guide di negara ini untuk bule. Ntar gue inget-inget lagi ya, itu ada websitenya lagi. Jadi bule ke website ini, lu menawarkan menawarkan paket perjalanan kemana terserah lu. Ada yang begini sistemnya, lu ngajak dia ke rumah lu untuk makan di rumah lu, nyokap lu yang masak. 1 packs berapa, 2 packs berapa, lu punya kendaraannya apa, motor, mobil. Jadi 1 paket ini bisa untuk maksimal 3 orang, minimal 1 orang misalkan. Atau lu punya motor, untuk trip 1 orang. Lu anterin ke kota tua misalkan, simple itu. Tapi itu weekend doang gitu, bisa. Wow. Terus dibayar, dan lu dibayar berapa? Terserah lu. Lu yang nentuin sendiri fee lu berapa. Fee-nya. Gue lupa websitenya apa. Wow, oke. Jadi gue lihat di situ ada yang sampai gitu. Makan makanan Indonesia, trying Indonesian traditional food, sayur asem, tempe goreng, bla bla bla, in my house. I will pick you up on your hotel with my motorcycle, atau dulu motorcycle apa gitu. And I will bring you, and we taste the Indonesian food, bla bla bla. Per pack sekian. Seru. Oke. Let me know the website. Ntar gue inget-inget lagi. Itu gue juga tau dari teman gue. Gue ada gini-ginian ya. Karena dia bilang kan, lu kan bisa bahasa Inggris. Lu bisa nyetir. Lu bisa naik motor. Weekend lu kosong misalkan gitu. Udah lu bikin aja. Benar. Jadi kayak, kayak build networking. Iya, siapa tahu lu ajak bulenya, ternyata bulenya CEO atau apa, lu bisa diajak. Exactly, who knows? Wah, siapa tahu. Making connection kan, or at least kayak one day lu ke negara dia, you have someone to connect with gitu loh. Tapi intinya jangan nunda-nunda kalau lu punya waktu dan waktu. Iya. Tapi ini bener sih, mas gue kayak gini, kayak banyak orang tuh yang akhirnya terkendala soal uang. Gue juga, I'm not coming from a rich family. Jadi kayak gue juga, even sampai hari ini, gue juga masih cuma ngekos. Bukan cuma sih, I mean, I'm grateful kayak walaupun belum punya rumah. Tapi maksud gue gini, kayak duit tuh bisa dicari, tapi waktu tuh nggak bisa datang lagi gitu loh. Apalagi nanti kalau kayak gue nih, udah punya istri, itu makin susah. Nggak sebebas, karena gini kadang ya, lu ketika udah punya keluarga, kan lu kerja ya, Senin sampai Jumat, weekdays lu kerja, weekend lu kan pasti mau quality time. Together, sedangkan kalau kayak gua mau pergi sendiri, kadang mikir kasihan. Yes, pasti bakal banyak consideration kalau lu udah punya keluarga. Mumpung masih single, atau setidaknya baru masih pacaran lah ya. Karena masih pacaran nggak ngiket-ngiket banget lah ya. Benar. Pergilah, jalan. Cek tiket murah, nggak harus tiket pesawat, tiket kereta boleh. Betul. Kayak gue punya rencana dulu tuh. Betul. Gue datang ke Gambir, sepagi mungkin, gue lihat tiket apa yang available, harga berapa, kemana, beli, pulang pergi tapi langsung hari itu juga. Tapi dengan lu ngomong gitu, Vic, that's a good thing sih, karena lu tau nggak kayak the first thing yang harus lu lakuin saat lu mau traveling tuh apa? Just do it. Iya. Just start. Pokoknya yang gini, lu siapin 1 tas. Isinya 2-3 set pakaian deh. Celana panjang, celana pendek buat tidur, 1 celana yang rapi. Mungkin in case lah, kita nggak tahu, kita tiba-tiba ada party gitu ya, kita nggak tahu ya. Kalau kalian suka party, kalau nggak ya nggak apa-apa. Maksudnya setidaknya celana 3, celana panjang, celana pendek, celana tidur. Kaos, terserah kalau kalian keringetan sering ganti kaos ya beda ya. Pokoknya kayak gue di mobil gue tuh ada 1 koper kecil. Ada stok baju ya. 1 koper kecil itu gue bisa 2-3 hari getaway. Jadi kayak, dan gue lakuin itu ke bini gue juga. Gue beliin dia koper yang sama, beda warna. Lu isi baju persiapan buat 2-3 hari. Jadi seandainya misalkan Jumat,
Ya, lagi di jalan ya. Macet nih. Puncak yuk. Ya, spontaneous. Bandung yuk. Tinggal apa? Di jalan gue nyetir, lu cari hotel. Iya. Dan lu nggak usah pulang. Ya nggak ada baju kan kita baju gini, baju kerja. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan itu satu set lengkap. Ada baju tidur, ada handuk, ada alat mandi. Udah nggak? Luar biasa. Gue dari dulu selalu karena dulu ya mobil gue itu ini apa namanya? Rumah kedua lu? Bukan, lemari berjalan. Sepatu olahraga lengkap. Wah. Baju olahraga satu jatuh. Jadi gue ada satu gym bag, ada satu tas isinya baju lengkap. Jadi menurut gue semua orang tuh harus punya. Ya. Itu grab and go. Ya. Apapun itu ya, segala lu power bank siapin 2. Satu di tas itu, lu pastiin full, satu yang buat lu bawa siang hari-hari. Terus isinya pokoknya tadi gue bilang celana 3, celana dalam ya terserah lu hitungan lu. Kaos ya. Jadi setidaknya kayak gue tiba-tiba kayak ke Jogja seru nih. True. Jadi lu nggak usah wasting time lagi baju apa ya. Nggak usah langsung grab and go. Yang penting lu punya duit juga. True. Karena dulu gue di paspor gue itu ada duit cash 1 juta 2 juta rupiah. Gue selipin sengaja. Jadi just in case gue mau kemana-mana itu ada dana emergency buat jalan-jalan 1 juta 2 juta kan lumayan dong. Kayak ke Singapura Malaysia 1 juta 2 juta lu hidup lah 2 hari lah. Ya kan 2-3 hari masih hidup. Karena sisanya kan pakai kartu kredit. Betul. Jadi kayak lu kalau ya gini ya, lu walaupun belum suka jalan-jalan, lu coba siap itu dulu karena nanti setidaknya lu lihat ini tas gue belum pernah pakai nih. Isinya gue belum. Kayak jadi alert and a reminder gitu. Kayak dia nungguin gue di sini loh. Betul. Ya, kapan nih lo bawa gue? Gue udah siap loh dari dulu. Jadi kayak ya seru-seru aja. Tapi serius sih, apalagi solo travel sebenarnya lebih challenging ya. Karena kayak spontaneous iya. Terus kayak lu di sana kalau lu tipe yang ngerencanain nggak? I think enggak sih gue. Ya, spontaneous gue ke Bandung ya, gue ke Bandung. Yes. Kayak lu tadi ke Bandung, udah bla-bla, Garut seru nih deket gitu ya. Sejam nyetir, 2 jam nyetir gitu kan. Kayak, yuk. Just start, just do it. I mean like, just go outside sih. Kayak whenever lu pikir, misalnya kayak lu stress atau lu kayak mau doing something bingung mau apa, menurut gue just go outside. Even just for a walk aja kayak itu juga something yang rechargeable sih. Kayak teman gue bisa nyetir motor keliling aja. Nyetir motor nggak tahu keliling daerah sini ke BSD, ke Gading Serpong, ngapain nih? Muter aja, setel lagu. Gue nyetir. Habis itu balik lagi, udah. Betul. Jadi kayak, seru juga ya. Iya, karena yang bikin akhirnya kita stuck dan bikin kita akhirnya gak ngerasa hidup tuh happy, ya gak ngerasa hidup, karena kita cuma stuck di satu ruangan. Dengan pemandangan yang sama, dengan aktivitas yang sama. Iya, kayak udah akhirnya, kayak gue sekarang ya, misalkan gue udah gak kerja dari minggu lalu kan. Kalau dipikir-pikir, kalau dulu kan rutinnya gue ke kantor gitu kan, tapi sekarang gue kalau dipikir-pikir, sebenarnya gue bisa memilih untuk diam di rumah aja gitu loh. Daripada jauh-jauh ke Karawaci. Bener. 1,5 jam, 2 jam. Tapi kayak, no, I need to go outside. Tapi gue juga ada momen ketika gue gak mau kemana-mana, gue akan diam di rumah. Tapi mostly setelah gue lihat dari yang kemarin, gue lebih banyak keluar. Karena dengan kayak gitu gue feel alive. I mean gue gak bisa sama ratain sama semua orang ya. I mean whatever, kalau orang mungkin ada yang mungkin ngerasa di rumah, diam gak ngapa-ngapain adalah ngerasa hidup. Mungkin yang introvert gitu ya. Yes, tapi kayak kadang even lu introvert pun, lu kan lu keluar nggak perlu ngobrol sama orang. You can just go walk, put your headphone on, dengerin podcast, dengerin music, just go. Kalau kayak gue kadang gue cantolin dong, nggak ngapa-ngapain. Iya. Karena gue nggak mau diajak ngobrol. I know. Gue juga begitu. Gue di tempat gym juga gitu. Kalau nge-gym nggak mau diajak ngobrol orang, gue taruh aja walaupun nggak ada, walaupun mati kadang. Denger lagu gym kan? Exactly. Jadi kalau orang ngomongin gue denger. Orang ngapain sih? Pas dia habis ngomongin kayak sorry. I know what you heard. Iya. I know what talking about ya. Jadi gitu sih. Jadi menurut gue to feel alive juga. Just go outside. Benar juga ya. Sebenarnya introvert itu nggak ada alasan dan sebenarnya nggak relate kalau lu bilang introvert tuh nggak suka jalan-jalan. Justru kalau solo traveling kan ya kecuali tidurnya kayak di itu ya, kayak di hostel ya. Di hostel juga kayak mungkin lu akan spend lebih banyak karena lu tidurnya di kamar yang nggak share room. Karena mungkin orang introvert kan ada yang sampai nggak mau diajak ngomong. Ya, tapi kan lu juga di kamar yang, oh iya sih kalau ya kalau kayak gitu kan kadang-kadang ya suka ada aja. Kayak temen gue nih,
Dia bukan nggak suka diajak ngomong, karena nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Jadi Gua ke kayak Malaysia, anxious. iya. Balik-balik ketakutan. Kenapa? Dari ngomong sama gue, cuman pakai bahasa Inggris gue nggak ngerti. Jadi gue lagi sikat gigi, gue buru-buru kabur. Oh, karena dia nggak bisa ngomong. Iya. Tapi kan ada yang orang kayak diajak ngomong tuh kayak risih. Iya. Ada ya? Ada. Coba deh itu, paling menurut gue, lu tetap bisa jalan-jalan, cuman mungkin kayak apa namanya? Ya lu spend duit untuk tidurnya aja sih, yang nggak nyampur. Jadi another issues lagi. Jadi gue lupa bawa memori cadangan lagi. Ya, jadi doain ya semoga Vicky dapat asisten secepatnya guys. Dan mudah-mudahan ini footage-nya masih kepake. Kalau enggak ya kita arrange lagi. Jadi intinya Gimana kalau enggak kita apa tadi? Nanti kita atur waktu lagi. Mungkin next abis lu jalan-jalan kemana kita ngobrol lagi. Jangan lupa video-videonya. Jadi intinya apa? Jangan takut untuk keluar. Jalan-jalan. True. Just do it guys. Makanya Nike itu ada bikin tagline just do it itu ada maknanya. Betul. Kayak sebenarnya orang tuh selama ini kita nggak bisa ngerasa nggak feel alive dan ngerasa kayak aduh kok gue gini-gini aja karena kita nggak even start. Iya betul. Jadi ya udahlah. Just start. Mumpung masih bisa. Betul ya. Ingat. Mumpung masih bisa, duit bisa dicari, pengalaman itu lu dapat kalau lu keluar dari kamar lu atau dari yang ya ini kayak kehidupan lu sehari-hari kayak. Yang kayak tadi lah, gue bilang lu coba weekend dulu deh. Iya, betul. Nggak selalu kayak gue mau traveling, tapi kan luar negeri gue nggak pakai paspor. Nggak selalu. Lokal juga bisa. Ke Bandung silakan. Ke Bogor pakai motor. Betul, ke Bandung motor, ke puncak ya. Gue kemarin puncak naik motor. Si Lukas sampai kontak. Ajak gue dong. Gue mana tahu. Iya, just go. Jangan jadiin alasan. Sendiri, jadi lu travel sendiri itu bisa lebih jauh, bisa bebas. Tapi kalau berdua bisa lebih jauh jalan, ya kan? Kayak gitu kan. Jadi kayak, ya udah lu coba dulu, lu tes, suka nggak suka urusan belakangan. Wah udah berapa jam nih? Sejam lebih nih. Kayak 2 hari 2 malam deh. Wah sejam lebih. Sampai ini kafe udah mau tutup. Iya loh. Ya, udah 10:30. Ini kafe tutup di 11. Dan rumah saya di Pasar Minggu. Jangan lupa ya Vicky Wijaya. Oke, kalau gitu thank you banget Rizal. Thank you, Vic. Mudah-mudahan cepat dapat kerja yang bisa work from anywhere. Ya, lu kasih tau gue lah yang tadi yang si Mishu itu apa. Buat kalian juga ntar kalau gue nemu, gue akan tampilin di sini juga. Siapa tahu, ya kan? Who knows? Kalau nggak lu yang dapat, ya yang menonton dapat. Menonton dapat. Atau yang menonton punya kerjaan yang bisa dioper ke Rizal Gibran. Bisa nanti ya. Tetep ya. Kita gue cantumin IG-nya lu. Sales being sales. Sales in our blood. SALES kalau di black. Sales ini tulisannya men. Sales men. Iya lagi. Yes. Ya gitu. Oke. Thank you. Semoga lancar buat trip selanjutnya Bali. Yes. Bali. Karimun, Bali. Dan Karimun, Semarang, Bali. Mantap. Dari Bali masih belum tahu sih. Kalau dikasih rezeki bisa keliling Southeast. Asik. Bakal keliling sih kayak. Jadi ya we'll see. Seru ya sebenarnya kalau seru kita jalan berdua seru kan. Iya, boy kan. Or kita bisa start dari yang dekat-dekat, rafting bareng misalkan. Nanti ya. Ternyata aja lu ke Pangalengan kan. Gua bisa aja see we can do. Dan yang lucu ya, gua ke Pangalengan. Teman motoran gua di Pangalengan. Dia nanya, "Kok lu lagi di sana ya?" Iya. Ya. Gua tadi lihat, gua mau manggil takut. Kan lu lihat tato gua dong. Gua bilang tato gua udah gak ada yang punya loh. Iya, tapi gua takut manggil. Takutnya maksudnya takut salah orang? Takut salah orang katanya. Nih, gua bilang, nih. Lu ngapain? Gua lagi motoran rame-rame sama anak-anak lain. Ya, kalau lu manggil kan setidaknya ngobrol bentar gitu. Tapi boleh tuh, Vic. Kita boleh arrange traveling bareng tuh. Naik motor atau road trip yang deket-deket aja dulu. Ya kayak kemarin lah ke puncak. Ya. Lu pasti kan biasanya gua nggak punya motor kalau motor. Iya gampang, ntar boncengan. Iya boleh. Ya kalau nge-sewa motor siapa tetangga lu. Iya bener, sewa motor it's a good idea sih. Ya, oke. Callingan udah tutup. It's a signal. We need to stop. Oke. Ya udah, sip. Kalau gitu, thank you waktunya. Sampai jumpa di vlog apa deh? Vlog atau video berikutnya? Ini apa sih namanya? Podcast. Even dia yang ownernya dia nggak tahu. Thank you guys. Thank you. Bye bye everyone.